Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi kita yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya dan kepada tabi'atnya dan kita selaku umat akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila dari 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Materi ini sudah saya rangkum dari beberapa sumber, semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Apakah kalian pernah membaca karya tulis ilmiah atau pernah membuatnya? Mungkin saja jika kalian seorang pelajar atau mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan karya tulis yang satu ini. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian. Penelitian tersebut misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Data yang didapatkannya melalui kajian pustaka, mengumpulkan pengalaman penelitian, dan bisa juga dari pengetahuan orang lain yang disajikan dengan fakta maupun dengan tulisan yang menggunakan bahasa baku. Karakteristik karya tulis ilmiah. Adapun beberapa karakteristik karya tulis ilmiah, diantaranya seperti 1. Logis. Maksudnya setiap tulisan pada karya ilmiah dapat diterima oleh akal sehat. Jadi tulisannya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, data yang jelas. Data yang dijadikan bahan penelitian harus jelas sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, objektif. Isinya ditulis secara benar sesuai fakta yang ada tanpa merekayasa atau mengada-ngada. Selanjutnya, sistematis. Penulisan maupun penyajiannya disajikan secara tersusun atau teratur sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Selain disusun secara sistematis, pembahasan mengenai permasalahan dan pemecahannya dibahas secara tuntas dan menyeluruh, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang baku, yaitu sesuai dengan bahasa standar yang benar. Yang terakhir, dapat diuji kebenarannya. Masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah tersebut dapat diuji kebenarannya. Jadi, tidak mengada-ngada. Permasalahan yang dibahas dapat dilakukan percobaan sehingga kebenarannya dapat dibuktikan. Fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Untuk fungsi yang kedua yaitu untuk dunia penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Dan yang ketiga, fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Melatih seseorang untuk mengungkapkan pemikirannya sesuai dengan hasil pengamatan penelitian yang disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Yang kedua, karya ilmiah juga bertujuan sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada para pembacanya. Yang ketiga, karya tulis adalah bukti nyata bahwa pelajar memiliki pengetahuan dan potensi ilmiah untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, melatih keterampilan seseorang untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah. Yang kelima, menciptakan seorang pelajar yang memiliki kemampuan dalam membuat karya tulis dalam bidang pengetahuan. Sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah secara garis besar yaitu bagian pembuka. Pada bagian ini umumnya berisi sampul atau cover, halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Lalu bagian isi. Pada bagian ini umumnya berisi sebagai bab pendahuluan yang berisi subbab seperti latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan hipotesis. Bab 2, landasan teori yang berisi seperti kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian yang berisi seperti jenis penelitian, lokasi dan tempat penelitian, dan teknik pengumpulan data. Bab 4, hasil dan pembahasan yang berisi seperti hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Yang bab kelima,
kesimpulan dan saran yang berisi seperti kesimpulan dan saran. Lalu bagian akhir, biasanya pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis. Kamu akan menemukan sistematika karya tulis ilmiah yang sedikit agak berbeda. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh peraturan penulisan yang digunakan setiap kampus atau sekolah yang menggunakan sistematika agak berbeda dalam penulisan karya ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah misalnya makalah, skripsi, tesis, artikel, penelitian ilmiah, paper, dan lain-lain. Kesimpulan, dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan karya tulis ilmiah yaitu suatu tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah tersebut. Permasalahan dan pemecahannya berdasarkan pengamatan, penyelidikan, maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis dengan bahasa yang baku. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Ambil pisau, buka ketupat, sayur lodeh buat dicampurkan. Kalau ada ilmu didapat, mohon untuk disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.